Halo bro, kita lagi di lokasi syuting nih. Kita mau syuting bersama Egi dan Johan. Jadi kita mau bikin film pendek gitu. Kayak cerita tentang sekolah lah. Judulnya mah Mayora Nial, Mayora Milenial. Ceritanya tuh tentang sekolah. Mayoranial terbentuk sekitar bulan Mei 2021. Waktu itu emang sekitar 1 bulan menjelang target atau deadline pengumpulan lomba film pendek. Jadi singkat cerita, Mayora itu setiap tahun mengadakan semacam event atau konvensi gitu lah ya, untuk mengapresiasi mereka-mereka atau ngasih reward buat mereka yang melakukan improvement, perbaikan-perbaikan di segala hal dalam hal pekerjaan dan sejenisnya gitu. Nah, selain ngasih reward itu juga ada semacam lomba-lomba atribut gitu lah ya, kayak misalnya lomba bikin poster, bikin cipta lagu, kemudian lomba film pendek juga. Dan kebetulan gue lebih memilih untuk ikutan lomba film pendek kali ini. Nah, kenapa harus Mayoranial? Karena tahun ini tema dari film pendek itu adalah Bangga Mayora. Jadi yang terlintas otomatis adalah mungkin kita berpikir kita cinta sama produk Mayora, kita cinta sama perusahaan Mayora gitu ya. Dan itu diimplementasikan oleh karyawannya gitu. Mungkin cerita simpelnya seperti itu kalau kita mau bikin film pendek. Tapi gue berpikir bahwa gue pengen deh kayak lebih out of the box dikit gitu ya. Gue berpikir bahwa rasa bangga sama Mayora, entah itu sama perusahaan atau produknya, itu nggak cuma diwujudkan sama orang yang kerja di situ, nggak cuma sama karyawannya aja, tapi juga bisa dilakukan atau diekspresikan oleh mereka-mereka yang berada di luar perusahaan, entah itu anak kecil atau anak sekolah ataupun mereka-mereka yang nggak kerja di Mayora gitu. Dan gue berpikiran bahwa kenapa nggak gue ambil tema anak-anak atau generasi milenial ya gitu kan. Nah, makanya gue langsung kepikiran Mayoranial itu Mayora dan milenial gitu, dan gue ngambil cerita anak-anak sekolah gitu. Makanya kenapa ini ceritanya anak-anak sekolah gitu kan, yang ngikutin lomba bikin vlog tentang produk-produk Mayora gitu di cerita film pendek ini gitu. Dan untuk pemain yang ikut di lomba film pendek ini ada 3 orang plus 1, sebenarnya 4 orang sama gue cuman nggak usah terlalu gue jabarin ya. Ada Syarif sebagai Egi, kemudian ada Reza sebagai Johan, dan juga satu lagi ada Vian sebagai Topan. Dan di sini gue ngambil sosok Egi sebagai tokoh utama gitu yang diperankan oleh si Syarif ya. Nah, untuk sosok Egi ini adalah sosok yang seperti orang yang mungkin sekilas terlihat melas gitu ya, karena emang di cerita itu dia mengalami semacam pembulian atau ancaman gitu dari teman sebayanya gitu, teman sekolahnya, which is itu adalah Johan yang diperankan oleh Reza, dan dia berperan sebagai ceritanya anak kepala sekolah yang dalam tanda kutip sombong gitu kan. Nah, si Egi ini punya teman Topan namanya, yang diperankan oleh Vian yang berperan sebagai tokoh pendamping. Jadi Vian ini sebagai sosok pendamping atau bukan kodam pendamping ya. Jadi sosok penyemangatnya lah buat Egi. Jadi buat mengimbangi cerita dari sosok Egi ini, karena Egi ini sosoknya kalem, kemudian kadang hopeless gitu, putus asa gitu. Jadi perlu sosok untuk penyemangat gitu. Makanya gue hadirkan sosok Topan yang diperankan oleh Vian di sini. Untuk pemilihan karakter, biasanya kan kalau para sutradara itu kan melakukan casting dulu ya untuk memilih siapa yang fix jadi pemain utama atau pemain macam-macam gitu ya. Itu melakukan casting dulu biasanya. Tapi kalau gue mengcastingnya itu dalam tanda kutip, gue lebih memilih untuk ya, karena gue bukan sutradara ya, karena gue lebih memilih untuk misalnya gue kenal orangnya gitu kan, dan ketika gue memilih orang itu untuk jadi pemain atau menjadi tokoh A misalnya, gue langsung membayangkan kayaknya cocok deh secara raut wajahnya ini, anaknya cocok untuk peran ini. Kayak misalnya gue ngambil si Egi gitu ya, si Syarif sebagai Egi di sini, gue melihat karena Egi di sini sosoknya ada sosok yang mengalami penderitaan atau terbuli gitu ya, malas gitu tampaknya. Makanya gue ngambil Syarif sebagai yang pemeran dari Egi ini gitu ya. Mungkin emang sedikit gue membayangkan bahwa ketika ini anak diem gitu kan, kayaknya cocok deh ini anak kalau pas diem itu tampangnya kayak melas gitu. Dan ditambah si Syarif ini mungkin agak sedikit ya oke lah, masih agak sedikit cocok lah untuk tokoh anak SMA di sini gitu. Action. Johan. Enggak. Pandangan lu dari bawah langsung lihat mata dia. 1, 2, 3, action. Hah? Johan? 2, action. Kurang cepat. Hah? Kurang cepat, ulang. Langsung panik, muka panik, langsung cepet nengok. 1, 2, nengok.
Hah, Johan? Oke, 2, action. Ayo mundur lagi. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Gue belum bilang action. 1, 2, action. Enggak, lu ada senyum. Untuk kesulitan sendiri, kalau menurut gua karena Syarif ini basically menurut gua punya punya face yang kalem gitu, nggak sangar, nggak sumringah, tapi anaknya tuh kalem. Jadi kalau diem itu kayak emang kelihatan melas gitu kan. Jadi kesulitannya mungkin agak sedikit pada saat ada scene dimana dia harus berekspresi lebih ceria atau sumringah gitu. Jadi perlu effort lebih untuk mengekspresikannya gitu. Jadi emang bawaannya anaknya itu emang sedikit kalem dan nggak terlalu ekspresif banget gitu loh. Nah, selanjutnya ada Vian sebagai sosok pendamping. Di sini gua sengaja untuk bikin dia jadi sosok pendamping dari Egy. Di sini adalah karena menurut gua si Vian ini yang memerankan karakter Topan ini punya punya vibes yang seru, fun, happy gitu. Makanya perlu gue taruh di samping Egy ini. Karena pada beberapa dialog si Egy ini adalah sosok yang kalem, kemudian nggak semangat dan sebagainya gitu. Makanya perlu gue tampilkan sosok Topan ini sebagai penyemangat dia gitu, atau pendamping dia agar si Egy ini lebih kelihatan lebih bersemangat gitu di cerita ini gitu. Dan untuk karakter Vian ini menurut gue bisa lebih enak untuk ngedirect dia karena dia orangnya cepat untuk kalau misalnya gue suruh ekspresi seperti ini atau posenya seperti ini gitu kan, dia lebih cepat untuk nangkap gitu. Tapi mungkin karena anaknya emang bawaannya seru dan ekspresif gitu ya, jadi anaknya lebih cepat aja gitu. Kalau misalnya gue suruh untuk nanti posenya kayak gini, nanti ekspresinya kayak gini, dia akan lebih cepat untuk mengekspresikan apa yang gue direct gitu di film pendek ini. Dan dia juga kadang suka berimprovisasi ya. Ada satu scene terakhir, kalau kalian lihat di film pendek ini, scene terakhir itu adegan si Vian, si Topan dan Egy ini berpelukan ketika menang juara lomba gitu. Ini sebenarnya nggak ada di skrip. Jadi sebenarnya waktu itu menang ya udah langsung tos gitu aja itu kan. Cuman waktu itu gua nggak nyuruh dia untuk saling pelukan biar kelihatan lebih seru dan happy atau bahagia gitu. Tapi mereka lakukan itu. Si Vian langsung refleks ngajak si Egy untuk pelukan dan itu menurut gua natural banget gitu. Dan menurut gua ini oke lah untuk ukuran orang yang nggak pernah acting gitu kan, tapi dia bisa lakukan improvisasi itu dengan oke lah, menurut gua sempurna lah gitu. Gak yakin bisa menang gua. Enggak gitu. 5, 4, 3, 2, 1, Egy. Gak yakin bisa menang gua. Udahlah. Ayo kita bikin vlognya. Lu kan biasa vlognya, pasti bisa lah. Iklan. Lanjutin aja. 3, 2, 1, action Egy. Udahlah. Ayo kita bikin vlognya. Banyak mobil lewat. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu. Ada sosok antagonis yang gue pilih di sini adalah Reza yang berperan sebagai Johan. Menurut gue si Reza ini ketika awal-awal gue ajak pun dia juga nggak pede itu kan. Aduh bang, gue nggak bisa gitu. Gue nggak pernah acting, gue nggak bisa acting gitu kan. Tapi gue nggak tahu kenapa gue menaruh harapan lebih pada dia dan gue yakin dia bisa karena gue membayangkan dia ketika diem itu sosoknya bukan serem sih, tapi lebih kayak ke fierce gitu loh, kayak pandangannya tuh tajam gitu. Kalau dia diam itu kayak punya kalau lu di depan dia tuh kayak mungkin wah gitu kan. Kalau misal lu dilihat dia tuh kayak gitu. Nah, tapi pada dasarnya nih anak kalau misalnya lu udah kenal dia, lu ajak ngobrol dia langsung ketawa-ketawa gitu kan. Itu karakternya akan beda dari yang kalian tonton di film pendek itu. Jadi dia punya bawaan juga happy juga gitu anaknya. Ya meskipun kelihatannya kalau misalnya diam tampangnya seperti itu gitu. Makanya kenapa gua ngambil dia sebagai sosok antagonis ya itu tadi. Kalau diem dia kelihatan kayak lebih cocok untuk karakter antagonis itu kan. Dan agak susah gampang untuk ngedirect dia karena secara ekspresi dia itu sebenarnya udah bisa gitu. Bahkan kan waktu pertama kali kita ngumpul pun waktu itu tahap reading ya, waktu masih reading baca-baca naskah, baca dialog itu, gue bilang ini kalian fokus dulu baca aja, nggak usah perlu ekspresi, yang penting baca dan intonasi aja kalian benerin gitu. Tapi gue nggak nyangka itu di luar ekspektasi gue pada saat itu. Reza langsung pakai ekspresi dan bener-bener itu dapat ekspresinya dan gue langsung waduh. Dalam hati gue nggak salah pilih nih ngajak nih anak gitu kan, milih anak sebagai karakter antagonis di sini. Dia langsung bisa
Kalau marah ya marah beneran gitu, padahal masih tahap reading waktu itu. Tapi ya akhirnya kita bisa buktikan hasilnya seperti apa, kalian bisa lihat sendiri gitu. 1, 2, 3, action. Lo tau kan udah mau ngomong apa? Peringatin sekali lagi sama lo. Mending lo mundur. Mending lu mundur aja dari lomba ini. Lo mundur aja dari lomba ini. Bisa banget sih. Mending lu mundur aja dari lomba ini. Mending lo mundur aja dari lomba ini. Cuma ada aja lah. Mending lo mundur aja dari lomba ini. Gi. 1, 2, 3, action. Lo tau kan gak mau ngomong apa? Peringatin sekali lagi sama lo. Mending lo mundur aja dari lomba ini. Ulang, nggak kedengeran mundur aja, kurang jelas. Reza itu karena apa ya, basically dia orang seberang gitu kan, orang Sumatera, orang Palembang gitu kan, bahasanya mungkin nggak seluas bahasa ngobrol di Tangerang, Jakarta gitu ya, nggak selancar bahasa kita sehari-hari yang kita berada di Tangerang atau Jakarta gitu kan. Dan pada saat itu yang agak sedikit banyak ngulang 15 kali lebih, ada kali 20 mungkin ya. Waktu itu ada satu dialog gitu kan, kalau kalian nonton, mending lu mundur aja dari lomba ini, itu kalau nggak salah ngulang sekitar 15 lebih deh. Jadi gue nyuruh dia untuk naikin intonasi, udah mending lu mundur aja dari lomba ini. Nah dia tuh selalu turun gitu nadanya, jadi mungkin logat dia tuh masih agak sedikit kaku untuk ngikutin logat-logat bahasa anak-anak gaul di sini gitu. Jadi ya gitulah, agak susahnya di situ gitu. Tapi hasilnya bisa kalian lihat sendiri juga di film pendek. Dan anyway, dia juga banyak dapat apresiasi dari beberapa orang yang ada di tempat kerja gua atau mungkin teman-teman lu juga, katanya ya mereka bilang ekspresinya oke gitu. Yuk ulang sekali lagi. Mending lu mundur aja dari lomba ini. Mending lo mundur aja dari lomba ini. Mending lu mundur aja dari lomba ini. Nggak lepas. Lepasin. Yuk, 1, 2, 3, action. Lo tau kan gak mau ngomong apa? Lo peringatin sekali lagi sama lo. Mending lo mundur aja dari lomba ini. Percuma, lo gak bakal bisa ngalahin gua. Cut. Lo peringatin sekali lagi sama lo. Mending lo mundur aja dari lomba ini. Percuma, lo gak bakal bisa ngalahin gua. Ulang. Tahu kan apa yang gue maksud ya? Ayo, ulang lagi. 1, 2, 3, action. Lo tau kan gak mau ngomong apa? Lo peringatin sekali lagi. Mending lo mundur aja dari lomba ini. Ulang. Gue peringatin sekali lagi sama lo. Lo peringatin, oh ya lo. Gue peringatin lagi sekali lagi sama lo. Mending lu mundur aja deh. Mending lu mundur aja dari lomba ini. Naikin. 3, 2, 1, action. Lo tau kan gak mau ngomong apa? Gue peringatin sekali lagi sama lo. Mending lo mundur aja dari lomba ini. Percuma, lo gak bakal bisa ngalahin gua. Cut. Gue peringatin sekali lagi sama lo. Mending lo mundur aja dari lomba ini. Cut. Ya Allah, Tangan lu ketutupan muka dia. gue peringatin sekali lagi sama lo. Volumenya turun. Aduh, 1, 2, 3, garang. Action. lo tau kan gue mau ngomong apa? Gue peringatin sekali Kecepetan. lagi sama lo. Ya Allah. Dijeda. Kalem aja. Nikmatin emosi lu. Nikmatin emosi kesel lu. 1, 2, 3, action. Lo tau kan gue mau ngomong apa? Gue peringatin sekali lagi sama lo. Mending lo mundur aja dari lomba ini. Percuma, Gak lo naik. bakal. Naik. Mending lu mundur aja dari lomba ini. Mending lo beneran siapun. Tapi siapapun itu, mau Reza, mau Sarif atau Fian, menurut gua mereka juga punya karakter masing-masing lah, nggak bisa kita bandingkan karena mereka pada dasarnya juga nggak terbiasa untuk seperti ini gitu. Mereka belum punya pengalaman untuk, dan gue juga gitu sebagai pemain yang ada di sini, gue juga nggak terlalu sering untuk berakting di depan kamera gitu kan. Makanya tetap kita sadar bahwa karya ini meskipun kita dapat alhamdulillah juara 3 tingkat nasional seluruh mayoritas Indonesia gitu ya, masih banyak kekurangan pastinya, masih banyak yang lebih bagus lagi dan pasti akan lebih banyak perbaikan-perbaikan untuk kedepannya. Siapa tahu mungkin tahun depan akan lebih bisa lebih keren lagi, bisa lebih oke lagi dari segi sinematografi, pengambilan gambar dan macam-macam. Set kita kali ini ada di kontrakan apartemen ya, bahasa kerennya apartemen. Jadi ini adegan di mana Egy dan abangnya Bang Angga lagi sarapan dan poin dari film itu sebenarnya ada di scene ini gitu. Jadi Bangga Mayor, temanya kan Bangga Mayoran nih, dan poinnya itu ada di dialog pas scene ini ketika Bang Angga ngasih kayak
pengaruh ke adiknya gitu tentang apa sih Bangga Mayora, cinta produk Mayora seperti apa sih. Nah nanti itu akan ngasih motivasi ke adiknya ini untuk ikut apa namanya lomba vlog di cerita ini gitu. Jadi momennya dan ini apa gue udah lama nggak acting dan ini gue memberanikan diri untuk ikutan acting. Biasanya gue harus behind the scene aja di balik layar. Udah ikutan aja, hitung-hitung latih kamu buat cinta sama produk Mayora. Lumayan kan dapat 2 juta kalau menang, biar bisa No. lanjut. Ntar, di sini. Rambut. Ada tisu tuh. Oh, dari tadi ya? nggak baru Dima aja sih Minja nggak ngasih tahu. baru itu mas. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Lu sih bikin lawak aja lagi. Udah nih, yakin? Kok ketawain dulu aja, ketawain. Nah. Gua nggak tahu itu. Gua nggak tahu. Tapi apa? Takut kalah. Lemah. Udah ikutan aja. Udah, belum berangkat dulu. Nggak jelas, pulang. Udah, belum berangkat dulu. Lu duduk. Jalan. Duduk. Makan gue itu. 1, 2, 3. Action. Yaudah, aku berangkat dulu. Nah itu, jangan terlalu. Latihan, jangan terlalu. Salah. Yo, acting sedih. Harusnya makannya nasi nih. Semuanya aja. Iya, oke, sip.